Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran berada di Dusun Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah nasihat yang diam saja, yang tak lain adalah sebuah pemakaman. Yang konon di pemakaman ini disemayamkan seorang putri cantik atau gadis manis yang berasal dari Kalimas, Surabaya. Dan konon beliau ini adalah korban drama politik di masa pemerintahan Amangkurat yang pertama atau Raja Amangkurat yang pertama. Beliau adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan inilah teman-teman, di depan saya ini sudah ada penampakan sebuah bangunan besar, bangunan megah atau bangunan yang berarsitektur klasik ya. Dan disinilah konon beliau, sang putri dari Kalimas, Surabaya, yang bernama Roro Oyi, disemayamkan. Dan kali ini TV Lebaran akan mencoba berimajinasi kembali atau mengulang kembali cerita-cerita di masa lalu ya, yang usianya sudah 300-an tahun yang lalu. Kira-kira nanti di sini kita akan menemukan apa, atau justru TV Lebaran akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Inilah teman-teman ya, kondisi penampakan dari komplek pemakaman Banyu Sumurup, di mana di lokasi ini bersemayam seorang putri cantik yang konon berketurunan Tionghoa ya, atau Cina. Dapat kita bayangkan ya bagaimana kecantikannya seorang putri atau seorang anak gadis yang hidup di 300-an tahun yang lalu, yang mempunyai wajah keturunan Cina ya. Pasti cantik sekali ya, atau pasti alami sekali ya. Berbeda dengan gadis-gadis Tionghoa saat ini ya, dimana saat ini kosmetik atau perawatan sudah banyak dan sudah canggih ya. Kalau zaman dahulu kan ya tidak sebanyak ini ya kosmetik ya. Kalau zaman dahulu saya yakin untuk mempercantik diri itu ya masih dengan bahan-bahan alami ya, atau mungkin ramuan-ramuan alami ya. Kaca aja atau cermin aja zaman dahulu ya belum ada ya, tapi kalau sekarang kan udah di mana-mana cermin ada ya. Nah ini teman-teman, saya akan menstandarkan sepeda saya dulu, terus kita akan naik untuk mengekspedisi langsung bagaimana kondisi dari makam seorang putri cantik ya. Jadi beliau ini sebenarnya itu didatangkan dari Surabaya itu untuk dijadikan istri dari Amangkurat I. Yang kita tahu bahwa Amangkurat I ini adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terus bertahta menjadi seorang raja. Tapi sayangnya ya, di saat Roro Oyi ini didatangkan dari Surabaya, beliau itu usianya masih belia atau masih kecil ya. Selanjutnya untuk menunggu beliau ini dewasa, Roro Oyi ini dititipkan kepada Ngabei Wirorejo ya. Seiring waktu berjalan, Roro Oyi ini menjadi wanita yang cantik sekali, atau wanita dewasa yang cantik sekali, yang pada akhirnya memikat putra mahkota atau Adipati Anom ya. Dengan bantuan kakeknya sang pangeran Pekik, pada akhirnya Adipati Anom atau putra mahkota ini dapat memiliki atau dapat meminang Roro Oyi yang seharusnya akan dijadikan selir atau istri ayahnya. Pada akhirnya ya, yang namanya raja akhirnya tahu ya, ternyata Roro Oyi yang dipingit ya, yang nanti akan dijadikan ratu atau akan jadikan istrinya, itu ternyata sudah dimiliki oleh putranya sendiri, yaitu
Adipati Anom. Yang namanya raja tahu seperti itu ya, atau tahu dikhianati seperti itu, tentu saja marah ya. Dan pada akhirnya menghukum semua pihak yang membantu dalam ya pengkhianatan ini, atau ya membantu Adipati Anom untuk memiliki atau meminang Roro Oji, termasuk keluarga Ngabe Wirorejo dan keluarga Pangeran Pekik. Di saat itu sang putra mahkota ya, atau Adipati Anom atau Pangeran Tejoningrat ini diberikan ultimatum oleh ayahnya, yaitu jika mau hidup bersama Roro Oji, atau boleh ya hidup bersama Roro Oji, tapi Pangeran Tejoningrat ya, atau putra mahkota ini harus rela kehilangan kekuasaan ya, atau rela untuk tidak menjadi lagi putra mahkota. Tentu saja kalau tidak menjadi putra mahkota ya tidak akan bisa jadi raja gitu ya. Terus pilihan yang kedua adalah seandainya tetap mau menjadi putra mahkota atau nanti bisa melanjutkan menjadi raja, sang putra mahkota harus berani membunuh sang Roro Oji. Ya akhirnya ya ternyata sang putra mahkota memilih untuk menjadi tetap putra mahkota, atau tetap menjadi putra mahkota. Ya kalau memilih seperti itu ya terpaksa, atau mungkin ya putra mahkota ini harus wajib membunuh putri Roro Oji, yang pada akhirnya putri Roro Oji ini harus wafat di tangan sang putra mahkota, yaitu Adipati Anom. Dan konon jasadnya itu dimakamkan di komplek ini. Dan konon pula juga Pangeran Pekik, sang kakek dari Pangeran Tejoningrat ini, juga dimakamkan di sini. Dan inilah komplek pemakaman saksi bisu akan sebuah tragedi drama Roro Oji, sang putri cantik dari Surabaya. Ya itulah cerita umumnya ya teman-teman ya, atau dasar ceritanya cerita dasarnya atau cerita umumnya itu seperti itu ya. Meskipun yang namanya sejarah itu ya yang tahu 100% itu hanya pelakunya langsung atau orang-orang yang hidup di zaman itu ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, perjalanan kita untuk mengitari suatu aura masa lalu ya di lokasi ini, yang di sini tuh terdapat seorang putri cantik ya. Sebagai seorang, mungkin ya kita sendiri ini seorang jombloan ya, kalau membaca kisah-kisah putri cantik di masa lalu itu kayak lebih mengena ya, atau lebih terenyuh ya. Apalagi putri cantik ini mempunyai kisah drama yang sungguh menyedihkan ya. Beliau masih belia, didatangkan dari Surabaya yang jauh sekali, tapi pada akhirnya beliau harus merasakan kepedihan di saat sudah datang atau sudah berada di kerajaan Mataram saat itu. Nah inilah teman-teman, ini suasana luar dari komplek pemakaman ya. Di sini juga terdapat beberapa makam-makam kuno ya, tapi saya tidak tahu ini makam siapa ya. Tapi inilah sebuah nasihat yang diam saja ya, sebuah sejarah yang tertoreh ya. Dan kita pun nanti akan bisa menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita, dibaca oleh generasi-generasi berikutnya ya. Nah ini teman-teman, inilah kompleknya ya. Dan di depan saya itu adalah makam-makam yang konon makam ini kan diperuntukkan bagi orang-orang yang membangkang atau berkhianat bagi kerajaan Mataram di saat itu, termasuk Roro Oji dan Pangeran Pekik ya. 300 tahun yang lalu ya, lama sekali ya. Mungkin alam ini masih begitu rindang, masih begitu ranum ya, dan orang-orangnya juga mungkin berbeda ya dengan orang-orang zaman sekarang ya. Di saat alam ini masih begitu alami, masih original ya,
belum ada motor, belum ada mobil, belum ada polusi ya, dan hamparan alam ini masih membentang luas ya. Dan di saat itu muncul ya, atau sudah ada seorang gadis manis ya, gadis cantik ya. Saya juga nggak tahu ya kalau gadis manis di zaman dahulu itu sudah pakai anting-anting atau pakai gelang belum ya. Ya, seorang Roro Oji ya, keturunan Cina, pasti ya orangnya putih ya, terus rambutnya panjang ya. Dan di saat masih kecil beliau mungkin ya sama seperti anak-anak biasanya ya, mungkin ya masih polos, masih suka bermain-main di halaman, atau mungkin ya masih ya layaknya seorang anak kecil ya. Tapi ya beda zaman ya, kita juga tidak tahu bagaimana realnya seorang anak belia di masa lalu ya, apalagi seorang gadis ya. Nah, inilah teman-teman komplek dari pemakaman Banyu Sumurup. Di sini terdapat makam dari keluarga Pangeran Pekik, dan inti yang kita kita eksplor kali ini yaitu kisah Roro Oji atau gadis manis atau gadis cantik dari Surabaya ya. Ini kompleknya teman-teman ya. Saya yakin sih kalau pagar-pagarnya ini bukan pagar-pagar yang original, ini kayaknya pagar-pagar baru ya, karena kita pernah datang kemari itu sampai memutar ke pagar-pagar ini yang mengelilingi ini, itu kita menemukan pagar-pagar kunonya ya. Nah, ini teman-teman, di sini auranya ya agak sahdu-sahdu gimana ya, karena kan konon yang dimakamkan di sini itu ya ibaratnya ya kematiannya itu ya tidak wajar gitu lah, gitu ya. Ya, inilah sebuah sejarah, intrik-intrik drama sebuah keluarga kerajaan di masa lalu ya, yang dapat kita baca saat ini yang sudah ratusan tahun ya. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini, dalam kita mengkilas balik merenungi sebuah kisah gadis mungil terus menjadi dewasa ya, yang seharusnya di sini beliau akan bertahta menjadi seorang raja, seorang ratu ya, atau istri dari seorang raja ya. Tapi justru beliau harus wafat dengan menyedihkan ya. Makanya di komplek ini pun beliau dinamai atau diberi gelar pula Kanjeng Ratu Mangkurat ya, atau makam Kanjeng Ratu Mangkurat. Karena kan sebenarnya beliau ini seandainya tragedi itu tidak terjadi atau Roro Oji ini tidak jadi dimiliki sang putra mahkota, beliau ini akan menjadi seorang ratu ya, ratu yang berasal dari Tionghoa atau keturunan Tionghoa ya. Kemarin kan kita sudah meliput pula salah satu selir Raja Jogja yang berasal dari rakyat jelata ya. Tapi kali ini kita meliput seorang putri cantik ya, yang akan menjadi seorang ratu tapi berketurunan Tionghoa. Wah, kita tidak bisa bayangkan teman-teman ya, bagaimana wajahnya, bagaimana perangainya, bagaimana senyumnya seorang putri yang hidup di ratusan tahun yang lalu berketurunan Tionghoa ya. Pasti senyumnya begitu manis-manis, madu ya mungkin, atau manis-manis apa ya, karena hidupnya di ratusan tahun yang lalu ya, dan berketurunan Tionghoa ya. Kita kan keturunan Jawa ya, jadi ya sangat beda sekali ya. Dan kita tahu juga bahwa Cina itu di zaman dahulu ya betul-betul menjadi golongan yang kuat juga di bumi pertiwi ini atau di Pulau Jawa ini ya, jadi bagian yang banyak pula, itu bagian penting ya. Itu aja teman-teman ya, wassalamualaikum.